Halo Sobat Investor, kembali lagi berjumpa dalam program di editorial yang akan membahas tajuk utama pemberitaan yang tersaji di idexchannel.com dan idexchannel TV bersama saya Heri Kurniawan, Wakil Pemimpin Redaksi idexchannel TV. Sobat Investor, arah perekonomian Indonesia tampak semakin optimistis pada paruh akhir 2025 ini. Pemerintah melalui Menteri Keuangan Purbayayudi Sadewa dan Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio sama-sama melihat peluang kuat bagi pertumbuhan ekonomi nasional untuk menembus level di atas 5,5% pada kuartal 4 tahun ini. Keyakinan tersebut muncul di tengah pelaksanaan sejumlah stimulus fiskal yang masif dan kebijakan moneter yang tetap akomodatif. Setelah sempat menghadapi perlambatan global serta tekanan harga pangan dan energi di awal tahun ini, ekonomi Indonesia kini mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan yang lebih kokoh. Hal ini didorong oleh permintaan domestik, ekspor yang tetap solid, serta penyerapan belanja pemerintah yang meningkat tajam menjelang akhir tahun 2025. Momentum pertumbuhan pada kuartal keempat 2025 pun menjadi penting, bukan hanya sebagai indikator keberhasilan pengelolaan ekonomi jangka pendek, tapi juga sebagai pembuktian bahwa kombinasi kebijakan fiskal dan moneter yang dijalankan saat ini mulai membuahkan hasil. Pemerintah menggelontorkan berbagai stimulus dengan total lebih dari 200 triliun rupiah untuk memperkuat daya beli masyarakat, mempercepat realisasi proyek infrastruktur, serta memperluas program perlindungan sosial. Belanja sosial seperti bantuan langsung sementara atau BLS dan penyaluran dana tambahan untuk Bulog diarahkan untuk menjaga stabilitas harga pangan dan meningkatkan konsumsi rumah tangga. Dua faktor ini yang selama ini menjadi motor utama pertumbuhan ekonomi nasional. Dalam waktu yang sama, Bank Indonesia terus menjaga likuiditas dan mendorong pembiayaan ke sektor produktif agar daya dorong fiskal dapat tersalurkan lebih efektif ke perekonomian real. Dukungan kebijakan fiskal dan moneter yang terintegrasi tersebut kini menjadi fondasi bagi terciptanya siklus pemulihan ekonomi yang lebih berkelanjutan. Sejak pertengahan tahun, berbagai indikator makro mulai menunjukkan perbaikan. Inflasi yang sempat menanjak akibat tekanan pangan berhasil ditekan di bawah 3%. Sementara nilai tukar rupiah cenderung stabil di tengah gejolak global. Di sisi eksternal, kinerja ekspor masih menunjukkan ketahanan yang kuat meskipun permintaan dunia melambat. Komoditas unggulan seperti batu bara, nikel, dan minyak kelapa sawit tetap menjadi kontributor penting bagi surplus neraca perdagangan. Namun lebih dari itu, peningkatan ekspor manufaktur dan produk bernilai tambah menunjukkan bahwa transformasi ekonomi ke arah industrialisasi hilir mulai menghasilkan dampak positif bagi pertumbuhan. Gubernur Bank Indonesia dalam berbagai kesempatan menegaskan bahwa dorongan ekspor menjadi faktor penopang penting bagi pertumbuhan yang solid. Sektor manufaktur berbasis ekspor seperti otomotif dan elektronika mencatatkan peningkatan permintaan dari pasar regional. Peningkatan ini sejalan dengan membaiknya rantai pasok global dan keberhasilan Indonesia menjaga stabilitas harga bahan baku. Selain itu, sektor pariwisata yang kembali pulih setelah masa pandemi turut memperkuat pendapatan devisa dan menciptakan lapangan kerja baru di berbagai daerah. Aktivitas konsumsi masyarakat yang menyumbang lebih dari separuh perekonomian nasional juga meningkat signifikan menjelang akhir tahun seiring distribusi bantuan sosial dan meningkatnya kepercayaan konsumen. Namun di balik optimisme tersebut, tantangan tetap ada. Pemerintah harus memastikan bahwa percepatan belanja negara tidak menimbulkan resiko fiskal baru, terutama dalam konteks defisit anggaran yang perlu dijaga agar tetap terkendali. Rasio utang terhadap produk domestik bruto atau PDB yang kini mendekati 40% harus diimbangi dengan efisiensi penggunaan dana publik agar stimulus yang diberikan benar-benar produktif. Di sisi lain, tantangan eksternal seperti perlambatan ekonomi global, penurunan arus investasi langsung asing atau FDI, serta tensi geopolitik di beberapa kawasan masih bisa menghambat momentum pertumbuhan. Oleh karena itu, strategi kebijakan perlu diarahkan tidak hanya pada mendorong permintaan jangka pendek, tetapi juga memperkuat fondasi ekonomi jangka panjang melalui reformasi struktural. Dalam konteks ini, pemerintah dituntut mempercepat penyelesaian proyek-proyek strategis nasional, memperluas basis industri bernilai tambah, serta memperkuat kemandirian pangan dan energi.
Kebijakan ketahanan pangan yang diperkuat melalui dukungan terhadap bulog dan pengembangan pertanian modern menjadi langkah penting untuk menjaga stabilitas harga sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani. Begitu pula dengan proyek-proyek energi terbarukan yang diharapkan dapat menekan ketergantungan terhadap impor energi dan memperluas sumber pertumbuhan baru. Bank Indonesia juga perlu memastikan bahwa penyaluran kredit dan pembiayaan tetap tumbuh sejalan dengan kebutuhan dunia usaha, terutama sektor UMKM dan industri manufaktur yang berorientasi ekspor. Keberhasilan mempertahankan pertumbuhan di atas 5,5% pada akhir 2025 akan menjadi capaian strategis di tengah dinamika global yang masih penuh ketidakpastian. Pertumbuhan tersebut bukan hanya mencerminkan daya tahan ekonomi domestik, tetapi juga efektivitas kebijakan fiskal dan moneter dalam menjaga keseimbangan antara stabilitas dan ekspansi. Jika momentum ini dapat dijaga hingga tahun depan, Indonesia berpeluang memperkuat posisinya sebagai salah satu ekonomi berkembang paling resilient di kawasan Asia. Dan ini sekaligus menciptakan landasan yang kokoh bagi negara ini untuk memasuki era pertumbuhan berkualitas yang inklusif dan berkelanjutan. Pada akhirnya, optimisme yang ditunjukkan pemerintah dan Bank Indonesia seyogianya bukan sekadar euforia, melainkan refleksi atas kepercayaan diri bahwa perekonomian nasional sedang berada di jalur yang benar. Dengan koordinasi kebijakan yang solid, disiplin fiskal terjaga, dan strategi pembangunan yang berpihak pada produktivitas, Indonesia berpeluang besar mengakhiri tahun 2025 ini dengan pencapaian ekonomi yang melampaui ekspektasi. Pertumbuhan di atas 5,5% bukan hanya angka, melainkan simbol keyakinan bahwa kekuatan ekonomi Indonesia kini tumbuh dari kombinasi kebijakan yang tepat, daya tahan masyarakat, serta kemampuan untuk terus beradaptasi di tengah perubahan global yang cepat. Demikian program editorial edisi kali ini. Saya Heri Kurniawan pamit undur diri. Pantau terus berita ekonomi, bisnis, dan pasar modal hanya di IDX Channel TV, idxchannel.com, dan media sosial IDX Channel. Sampai jumpa. Jangan lupa untuk tetap selalu bahagia.